Shalom. Bertemu kembali dengan saya. Dan saat ini kita mau masuk dalam sebuah tema doa damai untuk Indonesia. Ya, tema kita hari ini doa damai untuk Indonesia. Kenapa tema ini saya angkat? Karena kita tahu secara khusus Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak 9 provinsi, 265 kota se-Indonesia. Nah, sebelum tiba hari ini, ada begitu banyak hal peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masa-masa kampanye, di tengah-tengah promosi, di tengah-tengah penyampaian visi dan misi oleh paslon maupun pendukung, yang memang kebanyakan mungkin lewat media sosial. Tapi saya lihat lewat media sosial juga ramai. Nah, besok 6 Desember, persis hari Sabatnya Tuhan, itu dimulai hari tenang. Hari tenang artinya tidak ada lagi kampanye, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan dan seterusnya berbicara tentang pilkada. Nah, kita puji Tuhan karena pada kenyataan sampai hari ini Indonesia tetap dalam keadaan yang baik dan aman berbicara pilkada, walaupun ada banyak gesekan-gesekan, ada banyak perbedaan pendapat, karena paslon yang mengikuti pilkada lebih daripada satu. Itu sah saja, tapi hari ini biarlah kita semua, khususnya gereja, khususnya orang percaya, kita mengambil sebuah tindakan untuk menopang pilkada 9 Desember yang akan datang dalam bentuk doa damai Indonesia. Izinkan saya menyenandungkan lagu ini. Ku berdoa buat Indonesia. Ku berdoa buat Indonesia. Ku berdoa buat Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Ya, kita patut berbangga, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai gereja kita adalah anak-anak Allah yang pembawa damai. Nanti kita bisa lihat ayat Alkitabnya. Nah, saran saya, mari malam hari ini kita sudahi semua, karena waktu tenang tinggal beberapa jam lagi. Kita masuk dalam persiapan Sabat kita. Kita jemaat, mari persiapkan hatimu, bawa dalam doa tentang apa yang disampaikan malam hari ini. Engkau para pengerja, full-timer gereja, juga fokus untuk pelayanan. Dan engkau para hamba Tuhan, persiapkan khotbahmu dengan sedemikian rupa. Walaupun mungkin denominasi kita berbeda-beda, perikop, tema, tapi selipkanlah doa damai untuk Indonesia. Itu yang akan membuat kita sebagai gereja menjadi keren. Nah, firman Tuhan yang mendukung kita malam hari ini untuk melakukan doa damai bagi Indonesia, yang pertama terambil dari Mazmur 85 ayat 9. Mazmur 85 ayat 9 berkata demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Yes, kita harus jujur, kita harus mengakui, ternyata di tengah-tengah persaingan pilkada ini, kadang-kadang ada banyak orang yang melakukan keadaan ataupun perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang naif, tindakan-tindakan yang konyol.
Tapi biarlah ketika besok kita masuk dalam hari tenang menuju pilkada tanggal 9, firman Tuhan ini menguatkan kita kembali dan meneguhkan kita kembali bahwasanya semuanya itu harus kita akhiri dengan damai. Siapapun nanti yang akan terpilih di daerah kita masing-masing, itu adalah penetapan dan kehendaknya Tuhan. Tapi yang paling penting, firman ini harus menjadi rema bagi kita. Dikatakan sekali lagi saya baca, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bicara damai dan berbicara kita ada di Desember 2020. Bukankah kita juga akan segera memperingati kelahiran Raja Damai kita? Raja Damai kita yang berkata hari ini supaya kita tidak kembali kepada kebodohan. Kebodohan, maksud lainnya daripada ini adalah ketika Yesus lahir, manusia menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, maka dia tidak akan kembali kepada kebodohan, perbuatan dosa. Ada banyak makna, tapi malam hari ini saya mau stressing pointkan tentang pilkada. Jika mungkin ada pertikaian, selesaikan segera. Karena ketika kita menyelesaikannya, maka kita akan bisa masuk di hari Sabat besok dengan hati yang bersuka dan tanpa ada dakwaan dan tanpa ada tekanan. Itu yang pertama. Kita mau memperdengarkan itu. Kita mau memperdengarkan ataupun mendengarkan Tuhan berbicara tentang damai. Dan temuilah itu besok di hari Sabat. Persis hari tenang pilkada dimulai. Dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Firman Tuhan yang kedua datang dari Pengkhotbah 3 ayat 8. Pengkhotbah 3 ayat 8 berkata, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Segala macam waktu terjadi pada saat menuju pilkada. Yang tadinya tidak benci menjadi benci. Yang tadinya dalam apostrof tidak perang menjadi perang. Perang kata, perang sindiran, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi malam ini Pengkhotbah 3 berkata di ayat 8, ada waktu untuk damai. Kalau kita, khususnya para paslon, khususnya para tim sukses, khususnya yang terkait dengan pilkada ini langsung, tidak bisa berdamai, betapa malangnya nasibmu. Kita harus berdamai. Karena jika kita tidak berdamai, sia-sialah ibadah kita besok. Nah, Tuhan mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tapi hari ini adalah hari terakhir. Dan besok hari tenang pilkada dimulai. Mari setidak-tidaknya malam hari ini ketika engkau sebelum ke pembaringan datang kepada Tuhan dan bersyukur bahwasanya akhirnya pemilu pilkada besok diakhiri ataupun masuk dalam masa hari tenang. Hari tenang artinya damai. Tidak ada lagi pro kontra, tidak ada lagi provokasi, tidak ada lagi hal-hal lain. Yang adalah besok itu hari Sabatnya Tuhan. Lupakan semua, fokus kepada Tuhan dan iringi pilkada Indonesia damai oleh karena kita berdoa buat itu. Nah, dalam kenyataannya sebagai gereja kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya menurut Matius 5 ayat yang 9 demikian dikatakan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yes. Kita adalah anak-anak Allah. Dimanapun engkau berada. Di kota dan di provinsimu yang akan terjadi pilkada. Tanggal 9 Desember yang akan datang. Engkau masuk dalam doa yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita katakan malam ini ada doa damai untuk Indonesia. Itu akan benar-benar terjadi. Hal-hal buruk yang sebelumnya terjadi. Kita lupakan. Dan kita doakan juga semua yang bertikai,
semua yang berseteru. Oleh karena pilihan masing-masing berbeda, besok sebagai gereja khususnya, kita ada dalam rasa damai, kita ada dalam ketenangan, sebab kita tahu, sebagaimana firman Tuhan tadi di Mazmur 85, kita harus mendengarkan berita damai daripada Tuhan. Ada dua maknanya, untuk pilkada juga untuk Natal. Dan biarlah semua kita pada sore dan malam hari ini boleh mengerti, kita adalah anak-anak Allah karena kita adalah pembawa damai. Mari semua masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di 9 provinsi dan 265 kota, tangkap pesan ini baik-baik. Damai. Karena Yesus yang kita sembah adalah Raja Damai. Kalaupun terjadi sesuatu sebelum ini, mari datang kepada Tuhan. Kita berberes. Bahkan juga kepada rekan dan saudara yang lain, kita berberes. Dan biarlah nama Tuhan Yesus lewat kehidupan kita ditinggikan, dimuliakan. Dan besok di hari Sabatnya Tuhan, benar-benarlah beribadah. Walaupun mungkin ibadahmu masih online, tetap beribadah dengan sungguh, tetap menaikkan doa. Dan doa damai untuk Indonesia kita terus gemakan, kita terus naikkan. Sampai nanti tanggal 9 Desember 2020, Allah bekerja, Allah berdaulat atas pilkada Indonesia. Sampai di sini saya sampaikan kepada kita semua, dan biarlah malam hari ini kita persiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang the best, karena kita tahu besok kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, di hari Sabatnya Tuhan, di setiap ibadah yang Tuhan percayakan pada kita. Sampai di sini, God bless you.